Hai anak-anak, selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh sama-sama berdevosi pagi hari ini. Ini merupakan satu kesempatan anugerah yang daripada Tuhan yang harusnya kita nikmati setiap hari. Ya, pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama akan berdoa terlebih dahulu dan kita akan membaca satu renungan pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang baik, mengucap syukur karena Tuhan terus mengasihi dan melindungi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar mengenai kebenaran-Mu. Namun Tuhan, kami tidak sanggup untuk memahami. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin, menuntun kami supaya kami berhikmat dan kami boleh berespon dengan benar di hadapan Tuhan, dan kami juga boleh melakukan kebenaran-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, sharing firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan sama-sama ambil di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-13. Mari kita sama-sama buka di dalam Ayub pasal 2. Ya, Ayub pasal 2. Ayub pasal 2, bentar ya. Oke. Ibu akan bacakan bagi kita semua Ayub pasal 2 ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ya, di sini dikisahkan satu kisah, yaitu Ayub, di mana Ayub mengalami kondisi yang begitu menakutkan. Penderitaan yang dihadapi Ayub tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental, dan bahkan ya dia juga secara jasmani, harta bendanya diambil oleh Tuhan. Ya, justru di dalam penderitaannya ternyata Ayub ini benar-benar membutuhkan sosok atau sahabat yang bisa menemaninya. Dan pada saat itu ya ada beberapa temannya, yaitu Elifas dan Bildad serta Zofar ya. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Jadi ada 3 teman Ayub yang menemani Ayub ketika itu. Ketika Ayub mendapatkan malapetaka, di mana malapetaka itu menimpa Ayub dan keluarganya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Elifas, Bildad dan Zofar ini tidak mampu berkata-kata ya, karena ya saking beratnya penderitaan yang diterima oleh si Ayub. Ya, kita menyadari kalau kita melihat teman kita, sahabat kita, keluarga kita ya mengalami kondisi yang begitu berat dan menderita, tentu kita ketika kita menghibur atau ketika kita berjuang untuk menemani, kita tidak mampu mengucapkan kata-kata yang bisa membuat mereka terhibur ya, karena saking beratnya begitu ya. Di dalam kisah Ayub ini saking beratnya ya, secara psikologi kita bisa melihat bahwa ternyata kehidupan Ayub ini benar-benar sangat menderita ya pada saat dia menerima malapetaka itu. Nah, tetapi Tuhan ini berkata berbeda ya. Tetapi Tuhan melihat ada yang berbeda ya. Jadi sahabat-sahabatnya ini dia malah berpikir bahwa Ayub telah melakukan kesalahan atau dosa ya di hadapan Tuhan. Padahal jelas-jelas nih firman Tuhan bilang kalau Ayub ini adalah orang yang saleh, orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi sahabat-sahabatnya malah justru ya ketika Ayub menerima ini, dia tidak menghibur tetapi malah menghakimi si Ayub. Ya, itu juga bisa terjadi kepada kita semua ya. Ketika rekan kita atau tetangga kita mengalami malapetaka, bisa jadi kita berpikir jangan-jangan dia telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Jadi kita dengan seenaknya kita menghakimi ya. Itu tidak bisa sebagai patokan ya. Ketika seseorang mengalami malapetaka, penderitaan, itu bukan satu patokan bahwa orang tersebut tidak dicintai oleh Tuhan ya. Jadi di sini kita sebagai manusia tidak seharusnya
mudah menghakimi. Karena ketika kita mudah menghakimi orang lain, otomatis secara tidak langsung kita ini menghakimi anak Tuhan, ya. Terus kita secara tidak langsung kita juga menghakimi Tuhan, ya. Oleh karena itu, ya, di dalam Ayub pasal yang ke-42, kita akan sama-sama buka di dalam Ayub pasal ke-42, ya. Ayatnya yang ke-7, Tuhan berkata demikian. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ya, pernah ya kita mengalami kondisi seperti ini, tetapi puji Tuhannya, ya, firman ini mengingatkan kita untuk belajar lebih baik berdiam, ya. Ketika kita melihat penderitaan orang, ketika kita melihat kejatuhan orang, atau orang lain mengalami kondisi yang down, ya, baik itu secara spiritual, jasmani, ya, kita tidak sepatutnya untuk menghakimi, ya. Kemarin kita ibu terberkati sekali ya dengan berita yang terjadi. Jadi ada satu berita ya tentang satu tokoh besar, ya, tokoh agama besar bernama Ravi Zacharias. Dan Ravi Zacharias ini adalah salah satu pemuka agama, ya, dimana dia sering sekali diundang untuk pertemuan-pertemuan, bahkan membagikan doktrin tentang kekristenan begitu. Nah, si Ravi Zacharias ini, ya, ketika sudah meninggal ternyata kasusnya itu dikemukakan bahwa Ravi Zacharias ini secara tidak langsung melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang begitu, ya. Nanti kalau pengen tahu tindakannya apa, silahkan dicek sendiri ya di website. Tetapi satu hal yang saya belajar dari sini, banyak orang-orang malah justru beresponnya berbeda. Ada orang-orang, ya, walaupun Ravi sudah meninggal, ya, ada orang-orang yang berespon bahwa Ravi Zacharias ini adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Ya, sebenarnya nggak ada dosa besar, dosa kecil. Kita pun juga punya potensi untuk melakukan dosa yang sama seperti Ravi Zacharias atau bahkan berbeda. Tetapi bukan berarti dosanya dia itu lebih besar dari dosa kita, sehingga kita itu mengukur bahwa itu yang paling hina. Ya, ketika kita berpikir negatif, ketika kita melakukan tindakan yang tidak benar, bahkan ketika kita menyimpang dari jalannya Tuhan, tidak taat saja kepada perkataan Tuhan, sebenarnya kita ini sedang berdosa atau kita sedang memberontak kepada Tuhan. Jadi kita tidak punya hak untuk menghakimi, malah justru melalui ini kita semakin belajar bahwa sebenarnya yang kita idolakan ini bukan tokoh agama, tetapi kebenaran firman Tuhan, ya. Ini clear sekali bahwa keadaan Ayub setelah dipulihkan, Tuhan malah murka kepada temannya, sahabat Ayub, ya, Elifas dan dua sahabatnya yang lain. Karena kenapa? Karena mereka tidak berkata yang benar. Ayub adalah anak Tuhan yang dia kasihi, karena Ayub adalah orang yang saleh, dan tidak sepatutnya sebagai seorang sahabat dia malah menjatuhkan Ayub dan Tuhannya secara tidak langsung, ya. Ini membuat kita belajar. Berarti ada beberapa poin yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan pagi ini. Satu, berhati-hati dalam berkata. Yang kedua, tidak mudah cepat-cepat menghakimi ketika orang mengalami jatuh atau ketika seseorang, ya, mengalami satu kondisi lemah secara rohani ataupun spiritual. Yang ketiga, kita tidak seharusnya mengidolakan tokoh siapapun manusia, tapi kita mengidolakan Tuhan sebagai Raja yang kekal, yang patut kita sembah, dan dia tidak memiliki cacat celah, dia tidak memiliki peluang untuk melakukan dosa karena dia begitu suci, mulia. Ya, itulah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya anak-anak, ya, saya memberikan challenge pada anak-anak. Setelah kalian mendengarkan kebenaran ini, hal apa yang akan anak-anak lakukan? Sebentar. Ya, hal apa yang akan anak-anak lakukan? Apakah anak-anak, ya, sekalian akan belajar sesuatu, ya, melalui kebenaran ini? Ibu rindu kalian membaca kisah Ayub ini, ya, tadi di pasal yang kedua dan pasal pasal yang ke-42, dan ayat yang terakhir sebagai penutup devosi kita ada di Amsal 10 ayat yang ke-19. Amsal 10 ayat yang ke-19 berkata demikian. Amsal 10 ayat yang ke-19 berkata, ya, di dalam banyak bicara pasti ada
pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Ya, kiranya kita sama-sama belajar melalui kebenaran ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami bertindak, berespon ketika kami melihat sesuatu yang ada di depan kami. Bila Tuhan terus memimpin, memampukan kami supaya kami bisa memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ucap syukur Tuhan untuk semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, semangat buat hari ini, kiranya anak-anak terus mengandalkan Tuhan. Ibu juga berharap ya di lain kesempatan kita sama-sama merenungkan dan menceritakan cinta kasih Tuhan kepada sesama kita. Oke, bye-bye.